Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rani, financial planner dan praktisi konsultan bisnis asuransi. Bagaimana kabar Anda? Sudah selesai liburan lebarannya? Teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya mau ingetin yang mau ulang tahun sebentar lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Gimana SIM-nya? Apakah sudah harus diperpanjang? Bapak Ibu sekalian, kemarin harus balik dari mudik. Ada beberapa kejadian ya, kejadian kecelakaan dan lain sebagainya. Sebelum-sebelumnya juga. Biasanya hari raya itu luar biasa ya. Apalagi hari raya kemarin ini, karena setelah 2 tahun kita tidak diperbolehkan untuk mudik, tiba-tiba dilepas, diperbolehkan, maka yang tadinya tidak berniat mudik pun ingin mudik karena kangen ya dengan keluarga. Teman-teman, saya mau review kenapa saya tiba-tiba ingetin SIM-nya. Karena begini teman-teman, ada beberapa kejadian klien saya atau orang lain, mohon maaf ya, terjadi resiko kecelakaan. Ternyata SIM-nya belum diperpanjang, lupa. Teman-teman mau tahu nggak? Asuransi manapun tidak akan mau membayar resiko kecelakaan tersebut. Karena ketika kita jadi pengemudinya, maka lalu kita mengemudikan kendaraan kita, maka sebenarnya kita pada saat itu tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Jadi kita dalam proses melanggar hukum teman-teman statusnya. Jadi asuransi manapun tidak akan mau bayar teman-teman, karena kita tidak dalam posisi punya izin secara hukum untuk mengemudi. Singkat cerita, pada waktu itu jadi teman saya pagi-pagi nih, subuh-subuh berangkat ke kantor, ke airport, karena beliau harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi dia subuh-subuh karena satu dan lain hal saya tidak tahu ceritanya, pokoknya akhirnya dia menabrak, atau mobil orang lain menabrak. Pada saat itu dia karena terburu-buru, alhamdulillah orangnya tidak apa-apa, tapi mobilnya lumayan hancur ya teman-teman ya. Dia berangkat pulang dari beliau ke luar negeri, pulangnya dia lapor kepada saya, gimana nih, mobil saya hancur katanya, tolong dong diberesin. Pada saat itu saya kebetulan berdinas sebagai bagian asuransi aset di perusahaan teman-teman ya, di perusahaan multinational company. Nah, singkat cerita dia bercerita lah untuk komplain mengenai kerusakan mobilnya ya teman-teman ya. Kan kalau kita klaim itu harus bercerita ya teman-teman ya, bercerita sampai kejadian itu terjadi ya, sehingga kerusakan itu disebabkan oleh apa, begitu teman-teman. Akhirnya singkat cerita, setelah KTP dan SIM-nya disetorkan dengan cerita klaimnya tadi, klaimnya gagal loh teman-teman. Kenapa? Karena terbukti pada saat dia berangkat ke luar negeri itu SIM-nya dalam kondisi belum diperpanjang. Jadi pada waktu dia klaim, seminggu kemudian setelah dia pulang lapor kepada kami, sudah diperpanjang, tetapi pada saat itu dia telat memperpanjang gitu loh teman-teman. Dia memperpanjangnya, kan ada tuh datanya ya di kepolisian, bahwa dia memperpanjangnya setelah dia pulang dari sana, begitu teman-teman. Dan ya sudah, wassalam, dia harus memperbaiki mobilnya sendiri, tidak bisa klaim ke perusahaan asuransi. Kan sayang banget ya teman-teman ya. Cerita berikutnya adalah salah seorang teman baik saya bercerita bahwa keponakannya yang baru berusia 12 tahun ya, tapi sudah besar. Jadi sudah mulai main motor teman-teman. Jadi dia udah bisa bawa motor gitu. Salah satu teman baik saya itu bercerita bahwa salah satu keponakannya yang saya juga tahu waktu kecilnya ya, sedang di ICU teman-teman. Dan beliau, teman baik saya ini bercerita,
saya akan menuntut ke perusahaan asuransi katanya. Tidak puas dengan pelayanan asuransi katanya gitu ya. Saya bilang kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya bilang gitu kan. Lalu beliau pun bercerita bahwa anak keponakannya tersebut di ICU itu kena kecelakaan tunggal teman-teman. Jadi anak ini belajar motor. Usianya baru 12 tahun. Keluarganya tidak tahu, jadi orang tuanya tidak tahu ada motor di rumah. Anak ini belajar motor gitu. Entah sepertinya mungkin sudah bisa atau belum bisa sebenarnya mungkin ya. Sebenarnya cuma main di sekitar komplek teman-teman. Jadi komplek lagi sepi teman-teman, tetapi mungkin ya karena satu dan lain hal akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Kecelakaan bam, kepalanya kena trotoar. Koma, lalu di singkat cerita ada satpam lah ya, ada satpam yang nolongin, masuklah ke rumah sakit. Sejak saat itu anak ini koma dan hampir sebulan teman-teman belum bangun dari tidur komanya itu. Orang tuanya panik dong, panik banget teman-teman. Tetapi tadi sebenarnya mereka satu panik, kedua mereka juga khawatir dengan biayanya teman-teman. Agak merasa ringan karena merasa kantor dari ayahnya anak ini asuransinya bagus banget, asuransi swastanya bagus banget. Tetapi ternyata asuransi tersebut tidak bisa mengcover daripada biaya rumah sakit kejadian ini teman-teman, kecelakaan ini teman-teman. Kenapa ya? Balik lagi pada kejadian yang sebelumnya, bahwa adalah melakukan satuan prestasi ya teman-teman ya, ketika prestasi secara hukum ya. Jadi anak ini secara hukum belum boleh mengendarai kendaraan bermotor teman-teman. So ketika cerita kecelakaannya itu adalah anak ini yang mengendarainya, maka sebenarnya itu perlakuan melanggar hukum, sehingga asuransi kesehatannya pun tidak bisa mengcover biaya perawatannya ya. Mungkin sebagian berpikir itu tidak besar ya, 500 jutaan teman-teman. Tetapi sebagian orang juga berpikir lumayan besar loh 500 juta. Nah, keluarga teman saya ini bukan orang yang sederhana ya. Mereka termasuk orang menengah ke atas ya teman-teman. Dan merasa 500 juta ya lumayan lah gitu kalau untuk biaya rumah sakit gitu loh. Teman-teman, anak kita belum sadar dan memikirkan biayanya. Mereka sempat sampai mau ke menuntut perusahaan asuransinya itu sampai ke direktur perusahaan loh teman-teman. Di cover dengan semua daya upaya untuk bisa mendapatkan klaim tersebut. Tapi tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena posisi kita lemah ya teman-teman ya. Posisi kita melanggar hukum teman-teman. Jadi teman-teman, selain tadi SIM-nya harus masih hidup ya, jangan mati, sudah diperpanjang gitu loh. Lalu apakah punya SIM? Nah, anak di bawah umur tentu saja tidak boleh mengemudi ya teman-teman ya. Kedua, tentu saja yang paling basic adalah polisnya hidup nggak, polisnya masih berlaku nggak. Kalau polisnya mati tidak dibayar-bayar, dicek ya teman-teman ya secara berkala, nih polis saya hidup apa enggak gitu loh. Kalau tidak, itu pun kita tidak bisa klaim. Asuransi manapun, kalau kita melanggar hukum dan polisnya tidak berlaku, maka kita tidak bisa klaim. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi mengenai klaim-klaim asuransi? Silakan tulis di komentar ya. Silakan like dan subscribe supaya saya bisa kasih review
yang banyak lagi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi itu murah, asuransi itu mudah.